Ya, pemirsa, kita akan bahas mengenai pembuatan Vina sebelum 7 hari yang saat ini sudah menembus 5,5 juta penonton. Sudah bersama kami Mas Diraj Kalwani, produser film Vina sebelum 7 hari. Selamat siang. Selamat siang Mas Diraj, sehat Mas? Sehat, apa kabar? Mas Diraj, kita ingin tahu dulu awal mula akhirnya memilih untuk mengangkat kasus Vina ini, akhirnya difilmkan begitu dan akhirnya viral loh ini 5,5 juta penonton. Ini apa sih yang melatar belakangi? Awal mulanya kan sebuah film itu harus mempunyai pesan yang mau disampaikan ya. Ya, pesan-pesan film ini kan ada 3 yang penting. Itu satu mengenai bahayanya bully, kedua mengenai geng motor liar, ketiga mengenai pergaulan. Itu 3 pesan itu yang penting sekali, yang dari awal saya bicara sama keluarga almarhumah dan tim saya juga, itu yang kita mau angkat gitu. Kita mau kasih awareness untuk bully awareness gitu. Mengenai pergaulan yang salah gitu. Dari pesan-pesan itu yang membuat saya dan tim tertarik untuk mengangkat film ini. Oke, genre film ini kan film horor Mas. Ini bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada pihak keluarga untuk dijadikan film horor? Iya, pertama ini kan mengenai film horor itu karena kita melihat dulu viral video kesurupan. Itu kan dari awalnya dari situ. Jadi kita berdiskusi dengan keluarga dan tim, ini mau diangkat genrenya kemana. Jadi kita we make sure bahwa nggak pure horror, tapi ada investigasinya, ada crime-nya, dan tentunya dicampur horror karena ada video kesurupan itu, gitu. Oke. Kalau untuk awal mula, siapa yang kemudian mengangkat tema ini, menceritakan ada kasus seperti ini yang menarik dan hingga saat ini, waktu itu ya pada saat pembuatan film 3 DPO, masih 3 DPO-nya ini belum terungkap? Itu semua kan berdasarkan dari video kesurupan lagi. Ya, kesurupan itu kan menyatakan bahwa 3 DPO ya. Ini kan namanya film ya. Film itu kan kreatif ya. Dan pasti sebuah film itu pasti ada didramatisi juga gitu. Dan itu awalnya kita mengangkat itu dan narasumber kita ya keluarga almarhumah gitu. Semua kita tanya keluarga almarhumah dan kita cocokin dengan media yang tahun 2016 gitu. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa film ini juga ada investigasinya juga di dalamnya begitu. Nah, investigasi apa sih yang kemudian dilakukan setelah melihat video viral? Apakah langsung mencari tahu ke pihak keluarga? Mencari tahu ke pihak keluarga kan seperti kita ada peran di film ini yang sebagai YouTuber ya. Namanya Dani. Itu kan namanya film harus ada dramatisasi yang tadi saya bilang. Kita cross check sama keluarga dan kita cross check juga dengan media-media yang tahun 2016. Dan emang di sana menyatakan bahwa masih ada 3 DPO. Gitu. Oke. Pada saat sudah tayang, tentunya ada pro kontra yang tercipta. Mungkin Mas Diraj juga sudah tahu ada mungkin netizen yang mengatakan ini filmnya eksploitasi, kemudian seperti itu. Tapi pada akhirnya membuka kasus lama yang kini mengungkap 1 orang DPO yang sedang dicari, kemudian ditangkap. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya positif. Pertama kita membuat film ini kan mengenai 3 poin yang tadi saya sebut. Ya. Ternyata film tayang di hari ketiga, hari keempat karena dorongan netizen, polisi juga bersamaan membuka kasus ini. Dan saya melihatnya positif untuk keluarga almarhumah kan. Keluarga almarhumah at least mendapat penjelasan keadilan gitu. Karena selama 8 tahun ini keluarga sendiri yang bilang bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Oke, sepanjang pembuatan proses film ini, Mas Diraj, adakah mungkin intimidasi yang dialami oleh tim kru pembuatan film? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Saya hanya mendengar, kebetulan saya pas itu nggak di Cirebon, bahwa ada yang mendatangi lokasi syuting, tapi itu hanya beberapa jam saja, dan akhirnya udah solve gitu. Oke, tapi katanya ada yang mendatangi rumah keluarga Vina, itu sempat tahu bahwa untuk menyetop begitu pembuatan film ini? Ada oknum yang disebut sebagai anggota kepolisian? Pertama sebelum ke lokasi syuting ke rumah keluarga Vina dulu. Jadi kita bilang, dari tim saya bilang bahwa boleh ke lokasi syuting, silakan nonton di lokasi syuting. Pembahasan mengenai oknum itu dengan keluarga Vina saya kurang tahu. Oke. Mas Diraj, ini mungkinkah setelah diputuskan untuk melakukan investigasi dalam film ini, apa kemudian yang dilakukan? Apakah juga turut melibatkan pihak keluarga? Bagaimana kemudian pihak keluarga mau ikut terlibat dalam pembuatan film ini? Keluarga terlibat dari nol, dari semuanya. Dari kita sebelum syuting pun kita ziarah ke makam almarhumah. Sebelum tayang pun di bioskop untuk publik kita kasih lihat keluarga. Semuanya, pokoknya kita pasti mendukung keluarga gitu. Karena ini kita mengangkat anak kan, almarhumah kan.
anak dari ibu bapak. Gitu. Oke. Kalau misalnya pada saat pembuatan film, kalau kita lihat ya, kayak tadi ada proses investigasinya juga. Nah, untuk Peggy yang dikatakan sebagai pelaku utama otak dari kasus ini, begitu adalah seorang kuli bangunan kenyataannya. Apakah kemudian sempat sebelumnya mengecek background pelaku seperti apa? Enggak, sama sekali tidak. Artinya ini pengembangan saja dari cerita? Tadi yang saya bilang bahwa narasumber saya adalah keluarga, mengenai yang ditangkap apa itu udah arena hukum, bukan arena saya. Dan pada saat itu kita tidak tahu background yang belum ditangkap ini, kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Keluarga pun juga nggak tahu. Oke. Gitu. Kalau respon dari keluarga sendiri, Mas Diraj, sehingga tujuannya ini kan baik ya untuk kemudian mengungkap Sangat kasus baik, ini ya. gitu. Apa kemudian respon dari pihak keluarga setelah diajak begitu untuk terlibat dalam pembuatan film ini? Responnya sangat positif. Pertama emang mereka kebingungan gitu, tapi kita sangat dekat sama keluarga, kita kasih yang terbaik untuk keluarga gitu. Pokoknya apa kritikan dari keluarga kita selalu dengar, dan apa yang keluarga mau koreksi apa kita selalu koreksi apapun. Itu. Artinya selalu ada komunikasi dengan pihak keluarga. Selalu ada komunikasi pada saat praproduksi ya. Oke, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan netizen nih. Royalti sebenarnya dibagikan tidak kepada keluarga dari Vida ini? Oke, jelas, itu jelas ya. Karena dari awal juga udah. Dan ini kan film masih lagi tayang, kita melihat sampai kemana nanti, pasti kita kasih bonus untuk keluarga. Oke, sampai 5,5 juta viewers ya sejauh ini ya Mas? Iya, sampai kemarin sampai 2 hari yang lalu 5,5. Walaupun memang belum nggak bisa dijabarkan begitu angkanya Mas. Ya tapi itu kan nggak bisa dijabarkan. Gini, kalau kita mau kasih bonus kan nggak harus semua kita open kan. Dan yang pasti saya sebagai pimpinan bahwa saya membuat keluarga senang gitu. Dan saya juga ada beban, saya mau bikin ibu dan bapak almarhumah juga senang gitu kan. Oke, Mas Diraj, kalau melihat film ini hingga saat ini ya sudah 5,5 juta dan mungkin masih akan bertambah ya. Ini sudah melampaui apa yang kemudian diharapkan oleh tim produksi? Ya, ini sudah melampaui. Sudah melampaui. Apa kemudian harapannya mungkin ke depannya? Kita lihat aja gimana film ini sampai berapa gitu. Nanti pasti saya akan undang keluarga juga lagi gitu. Kita akan bicara lagi sama keluarga gitu. Oke, bisa dikatakan setelah film ini keluar rilis, kemudian viral lagi kasus ini kembali diangkat begitu. Banyak yang bilang banyak sekali plot twist yang kemudian ini muncul begitu. Mungkinkah akan membuat sequel berikutnya, Mas Diraj? Belum kepikiran ya, belum kepikiran untuk sequel dan lain-lain gitu. Ini kan juga karena mulainya kasus ini dibuka. Jadi plot twist tadi itu kan karena dorongan netizen ya. Pada saat 3 harian tayang juga nggak ada plot twist kayak begini gitu. Oke, Mas Diraj, ini kita penasaran kan kalau tadi mendengar cerita awal mulanya begitu mendengarkan ada rekaman-rekaman yang dikatakan kesurupan begitu ya, kesurupan arwah Vida ini yang akhirnya membuat ide. Nah, siapa yang membawakan ide itu? Kita ingin tahu. Ya, saya kan ada tim, ada saya sendiri juga. Kita juga sering menggali ya apa yang menarik untuk diangkat gitu, yang menarik tapi mempunyai pesan juga untuk diangkat ke penonton gitu. Jadi kalau penonton keluar bioskop, oh pesannya seperti ini gitu. Oke. Tapi sejauh sampai 5,5 juta penonton yang menonton film ini, Mas, Anda melihat pesan yang ingin disampaikan dari film ini sudah tercapai kah? Bully awareness tercapai, jelas tercapai. Sebuah film pasti ada pro dan kontra, ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi saya melihat so far banyak yang pro gitu, apalagi dengan pertama emang mereka menyebut ini ada adegan eksploitasi gitu. Tapi itu juga saya tanyakan ke keluarga, itu yang sebenarnya terjadi dengan almarhumah. Dan kita kan mempunyai lembaga sensor film, lembaga sensor film juga mengerti perihal ini, makanya dikasih rate 17 tahun ke atas gitu. Oke, Mas Diraj, ini juga mungkin jadi pertanyaan. Salah satu fungsi film adalah hiburan ya. Nah, kalau dikatakan salah satu fungsi film selain hiburan adalah provokatif, bersifat provokatif, ini Anda menganggapnya seperti apa? Enggak, sama sekali nggak provokatif. Provokatif dari mana? Dari film ini nggak ada provokatifnya, karena film ini saya bilang narasumber dari keluarga. Di ending film ini kita juga menyebut bahwa berdasarkan video kesurupan dari teman almarhumah gitu. Jadi tidak provokatif lah. Harus bisa dibedakan ini film dan
fakta-fakta yang lain harus bisa dibedakan. Tapi pada akhirnya harapan tentang awareness yang diinginkan dari film-film ini sudah tersiratkan? Iya, menurut saya penonton tahu gitu, penonton merasa sedih, penonton merasa bully itu tidak baik. Itu saya banyak dapat dengaran dari orang-orang. Oke, Mas, dalam pembuatan film ini, apakah tim semua termasuk Mas Diraj selaku produser ini juga turut membaca BAP yang ada dalam persidangan kasus Vina? Enggak, kita tidak membaca BAP. Lagi-lagi saya bilang itu udah masuk ke arena hukum. Karena BAP itu yang baca, kalau nggak salah, kalau saya koreksi kalau saya salah, yang baca adalah keluarga pada saat tahun 2016. Tapi kelihatannya keluarga tidak punya kopinya atau apa. Dan kita tidak menyangkut ke BAP karena lagi saya bilang itu udah hukum ya. Ya artinya gitu. pembuatan film ini hanya berdasarkan fakta-fakta dari pihak keluarga saja yang menceritakan kejadian di tahun 2016. Di 2016, media-media di tahun 2016 dan yang kita bilang tadi, yang saya bilang tadi yang video kesurupan itu gitu. Oh, oke. Karena mungkin dalam film ini kan ada detail-detail investigasi yang tadinya sebelumnya kecelakaan tapi ternyata pembunuhan. Hal seperti itu detailnya tidak mengacu pada BAP begitu, Mas? Itu benar, itu emang yang kita pada saat kita wawancara beberapa orang dan keluarga juga emang awalnya mulanya seperti itu, keluarga bilang emang dipikir kecelakaan tapi sebenarnya bukan kecelakaan gitu. Apa sih yang kemarin pertama kali diceritakan oleh pihak keluarga gitu mengenai kasus ini, akhirnya dikatakan bahwa diinvestigasi ulang dari kecelakaan akhirnya menjadi pembunuhan. Ini apa sih, Mas Diraj? Banyak, ya itu contohnya banyak. Maksudnya kita banyak wawancara keluarga ya, kita wawancara keluarga sampai berkali-kali ya. Gitu, dan saya juga ketemu neneknya almarhumah, semua banyak gitu. Kalau pihak satu lagi, pihak dari Eki sempat diwawancarai juga kah? Tim saya sempat ketemu. Tapi beliau emang keberatan, bapak dari almarhum Eki keberatan dan kita hormati gitu, dan makanya itu kita bikin bahwa kita tidak menceritakan tentang Eki di film kan. Banyak yang bertanya juga, Mas, kenapa memilih genre horor begitu, bukan memilih genre dokumenter dalam ya sekarang kita bicara logis saja. Kalau dokumenter itu dalam penonton, dokumenter itu untuk bioskop menurut saya tidak cocok gitu. Lebih cocok drama atau horor atau komedi. Ini kan untuk tayangan bioskop ya kan. Kalau dokumenter aja ya penonton kan bisa melihat YouTube, bisa melihat berita gitu. Mas Diraj, ketika saat ini film ini sudah tayang dan menjadi viral ya, adakah kemudian tekanan-tekanan yang dirasakan oleh tim produksi dari PH ataupun para pemain? Enggak, karena kita dari awal jalurnya udah benar, maksudnya kita tidak merasa ada tekanan sama sekali. Gitu. Oke. Tekanan yang datang begitu dengan diluncurkannya film ini? Enggak sama sekali. Enggak, karena kita begini, kita lagi-lagi ini kan jadi dua. Sekarang ada masalah hukum, ada masalah film ya. Saya ini dari sektor filmnya. Filmnya aja begitu. Ya, kita fokus kepada filmnya aja. Bagaimana hukum itu berjalan, kita harus menghormati dan kita lihat kemana ke belakangnya. Untuk sequelnya belum tahu nih? Oh enggak, belum kepikiran. Baik, Mas Diraj, terima kasih ya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang ini. Semoga yang diinginkan oleh pihak keluarga dengan diluncurkan film ini bisa terwujud ya segera ya. Iya, ya semoga. Nanti mungkin kita juga bisa diundang ya nonton lagi film ini. Boleh, thank you.